Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Selamat malam Mbak Ana, Mbak Dwi yang sudah nyalain kamera. Mas Kata Hati, Mas Kata Hati. Mas Anif, Mbak Sari, Mbak Kamila. Wah, luar biasa. Baik. Siapa nih? Mas Winandi Embun. Oke. Baik, Mbak Desak Lega. Oke, terima kasih semuanya. Sudah 30 juta orang yang hadir malam hari ini. Alhamdulillah. Ya. Dan kita jumpa di sesi kelima ya. Nggak terasa ini saya sudah sesi kelima. Dan Alhamdulillah insya Allah malam hari ini masih tetap dengan saya dan juga akan dikawal juga oleh Mas RB Sentanu malam hari ini. Dan malam hari ini insya Allah akan jadi sesuatu yang berbeda, akan banyak hal-hal yang mau kami support kepada teman-teman semua. Kita deliver hal-hal yang sifatnya praktikal insya Allah ya, untuk menunjang skill ikhlasnya kita semua ya, supaya benar-benar tercapai apa yang menjadi niat dari Ikhlas to the Max ini. Dan seperti biasa persiapkan segala sesuatunya ya, mikrofonnya, kemudian suasana di tempatnya masing-masing karena polanya seperti kemarin ya, ada pemaparan materi, kemudian ada prakteknya, prosesnya, relaksasinya, dan kemudian juga ada sesi tanya jawabnya juga. Oke, nah untuk itu saya serahkan dulu ke Mas Nunu untuk mengawali acara kita malam hari ini. Monggo silakan Mas Nunu. Oke, selamat malam Om Surga dan semua teman-teman sebangsa dan setanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam Merdeka. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya kepada teman-teman semua. Kita sudah sampai ke sesi kelima. Mudah-mudahan banyak yang bisa dipelajari. Dan malam ini akan menjadi sesuatu yang istimewa karena nanti akan disampaikan oleh mental coach kita ya, Om Surga Firdaus Rahman, sesuatu yang luar biasa. Jadi gimana teman-teman semuanya sudah buka dan ada sesuatu yang bisa disampaikan di depan sini untuk mengawali obrolan kita. Silakan kalau mau di chat atau mau nyampein sesuatu, ada kesulitan dalam belajarnya atau kemudian ada pertanyaan apapun yang mudah-mudahan nanti kita bisa bantu jawab ya. Oke, Mbak Nin. Ya, ada Mbak Nin ya. Silakan Mbak Nin, mau nyampein apa? Ya, Assalamualaikum Pak Nunu, Om Syurga. Waalaikumsalam. Allah itu memberikan ujian pasti ada hikmah di baliknya. Alhamdulillah dengan Allah memberikan ujian kepada saya bisa belajar, bisa bertemu dengan Pak Nunu, Om Syurga, dan yang lainnya yang sepertinya itu mimpi buat saya. Pak Nunu, Allah memberikan ujian kepada saya pas di tanggal 1 Januari 2023 kemarin, melalui anak pertama lelaki saya. Di bulan Januari itu saya berada di level bawah. Saya cemas, takut, gelisah, marah. Semakin saya sholat, semakin saya berdoa, saya semakin takut dan semakin cemas. Kenapa? Karena 90% hati dan perasaan saya adalah ketidakyakinan dan ketidakmungkinan Allah mengabulkan doa saya. Ketidakyakinan dan ketidakmungkinan kalau anak saya berubah karena melihat sifat dan karakteristik anak saya. Ternyata kecemasan dan ketakutan saya terhadap anak saya justru itu adalah kecemasan dan ketakutan yang luar biasa. Dan di situ pula lah saya ingat kembali dengan buku Kuantum Ikhlas yang terlupakan. Akhirnya di bulan Februari awal itu saya mulai kembali membaca buku Kuantum Ikhlas dan mencari-cari kata hati Pak RB Sentanu di YouTube dan yang lainnya. Alhamdulillah tanggal 7 Februari, Masya Allah, ketika saya ingin menghubungi kata hati, ingin menanyakan apakah ada kelas, ada pelatihan, ternyata ketika saya membuka IG saya, yang pertama muncul di layar adalah
Kata Hati. Di sana ada pelatihan online brainwave. Jadi tanpa saya bertanya Allah sudah menjawabnya. Dan alhamdulillah Pak Nunu saya mengikuti Zoom ini mulai dari tanggal 9 Februari sampai sekarang, alhamdulillah. Yang saya rasakan adalah kehangatan, kenyamanan, ketenangan, kedamaian, keyakinan, dan keoptimisan bahwa semuanya baik-baik saja. Meskipun awalnya ketika saya pulang ke rumah, masuk rumah, saya menghadapi kenyataan yang ada, anak saya pasti ada rasa muncul rasa yang tidak enak lagi. Terakhir Pak Nunu, alhamdulillah sekarang sudah sesi yang kelima. Harapan saya tidak hanya sampai sesi ke-6 ini Pak Nunu, nanti setelah bulan Ramadan mungkin ada sesi-sesi yang lainnya gitu. Terima kasih Pak Nunu, alhamdulillah. Bismillah. Bahagia rasanya Pak Nunu kalau anak saya mau sholat lagi. Bahagia rasanya nanti kalau di awal tahun pelajaran baru anak saya mau sekolah lagi. Bahagia rasanya kalau anak saya tidak marah-marah lagi Pak Nunu. Terima kasih. Hanya itu dari saya. Assalamualaikum Pak Nunu, Kak Om Surga. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih sharingnya Mbak Nin dengan semua apa yang disampaikan. Saya yakin Mbak Nin sudah semakin paham ya bagaimana cara menjalaninya. Kita semua sama-sama doakan semua akan baik-baik saja. Ya, insya Allah ya nanti semua akan baik-baik saja karena itu juga sebenarnya kita alamin dan kita sedang melakukan pendekatan yang berbeda dan malam ini mudah-mudahan nanti Om Surga bisa kasih penjelasan ya. Ini banyak banget yang nanya. Kalau mau ngobrol ya Om Surga gimana waktunya? Oke, mungkin satu lagi Mas Nunu dari Mbak siapa nih yang belum pernah kayaknya ini Mbak Ade ya, Mbak Ade dulu deh. Nanti setelah sesi kita bisa lanjutin lagi dengan Mas Nunu lagi untuk nge-wrap up ya dari apa yang akan kita bahas gitu. Oke, siap. Oke, silakan Mbak Ade. Ya, Assalamualaikum Om Nunu, Om Surga. Sudah lama sekali saya tidak mengikuti. Bingung nih mau ngomong apa nih. Saya mengikuti Kata Hati itu sudah dari 2007 ya. Dari 2007 masih semester akhir. Terus mulai ikut pelatihan itu 2011 sampai 2014 terakhir itu saya mengikuti, 2015 masih ikut alumni gitu ya, kegiatan-kegiatan alumni di Semarang gitu bersama Mbak Ira gitu. Sedikit sharing aja sih Om Nunu gitu ya, dan juga mau minta izin nih sama Om Nunu gitu. Kebetulan profesi saya kan dosen sekarang ini, jadi kalau di setiap kelas gitu, saya sudah mulai dari 2000, saya jadi dosen itu 2009, 2010 itu, mohon maaf nih Om Nunu, saya kalau di kelas itu kadang saya suka iseng nih, tidak semua angkatan sih, tapi saya memang memilah-milah gitu. Jadi kadang saya seling gitu angkatan satu, angkatan berikutnya gitu. Setiap saya mengajar itu saya selalu mendengarkan brainwave gitu. Jadi brainwave itu tetap saya setel sambil saya mengajar, terutama untuk teman-teman gitu kan. Jadi mereka sempat, Bu ini apa sih gitu kan? Nggak apa-apa dengerin aja, kita tetap belajar gitu. Dan selang-seling gitu, sampai saat ini gitu, kadang masih saya dengarkan. Dan dari hasil itu, saya sih belum membuat penelitian gitu, tapi saya perhatikan untuk mahasiswa saya yang saya dengarkan itu, alhamdulillah gitu, Om Nunu, mereka lulus, mereka itu outputnya mereka itu ketimbang yang saya tidak dengarkan itu perangkatan itu berbeda banget gitu. Mereka lebih percaya diri, mereka lebih senang ke show up keluar kota dan yang lainnya gitu. Jadi mereka tuh selalu percaya diri gitu untuk setelah lulus gitu. Saya selalu bilang meskipun kita di daerah gitu, kalian harus tetap tidak boleh ciut gitu ya, nyalinya nggak boleh ciut, kalian harus semangat gitu. Dan itu alhamdulillah gitu kelihatan banget. Dan kemarin itu tuh mohon izin juga Om Nunu,
mungkin belum, tapi mudah-mudahan banget gitu bisa. Saya tuh sebenarnya tuh pengen banget buat penelitian itu tentang si brainwave ini gitu kan, karena kebetulan saya di physical therapy ya gitu kan, saya juga kebetulan banget ngajarnya itu adalah jantung dan paru gitu kan, exercise gitu, kok kayaknya nyambung banget gitu kan. Dan kebetulan teman saya ini lagi studi S3 dan dia itu lebih ke keperawatan jiwa gitu. Terus dia sempat tanya saya, kamu kayaknya itu ya sudah biasa ngikutin kata hati ya, dia bilang kayak gitu. Iya gitu. Boleh nggak kalau aku cari tahu gitu ya. Ya nggak perlu cari tahu, nanti bukunya Om Nunu ada tanda tangannya Om Nunu saya kasih ke kamu deh, aku bilang kayak gitu. Terus oh ya saya mau bikin penelitian gitu. Ya buat disertasinya dia. Oke, kalau kamu baca dulu aja, aku bilang kayak gitu. Kalau mau ikut pelatihannya boleh, aku bilang kayak gitu. Siapa tahu nanti aku ada kesempatan, aku bisa izin sama Om Nunu, mudah-mudahan sih diizinin gitu, dan mudah-mudahan juga itu bisa gitu, karena aku pengen banget gitu kan meneliti itu loh Om Nunu, karena aku sendiri merasakan gitu kan, ketika mendengarkan itu memang detak jantung kita lebih stabil, pernafasan kita lebih stabil, terus juga aktivitas fungsional kita itu lebih oke, kayak gitu. Dan aku tuh pengen ke semuanya gitu, terutama mahasiswa aku tuh juga ngerti kayak gitu. Dan memang waktu itu sempat aku minta tanda tangan Om Nunu kan, itu berapa, ada 4 buku gitu kalau nggak salah, dan itu setiap ada sesi apa gitu aku suka kasihin ke mahasiswa gitu, ayo siapa yang mau ini gitu. Itu sharing aja sih gitu. Terus sempat ini ya Om Nunu, sempat berhenti juga ngikutin kata hati gitu kan dari 2016 karena sempat kondisinya waktu itu saya kecelakaan ya, sampai fraktur, nggak bisa jalan kayak gitu kan. Ternyata begini ya, saya harus diem, yang tadinya loncat sana sini sekarang harus diem aja gitu. Tapi ya mungkin karena sudah mengikuti kata hati gitu ya, sudah coba mulai melatih ya, orang gitu melihat saya ya udah, is okay, tenang kayak gitu. Dan seminggu ini ya mengikuti kata hati sempat sebenarnya kemarin sih sempat agak galau gitu kan. Ego, benar di ego gitu kan. Saya tuh sempat galau, ini kan ide aku gitu. Ketika ide aku tuh dipakai orang gitu kan. Ini kan ide aku gitu. Aku sempat nggak enak gitu. Tapi setelah seminggu ini gitu, nggak apa-apa deh, dipakai aja gitu kan. Syukur-syukur kalau itu bisa bisa jadi gitu kan, ide itu gitu. Nah itu yang membuat aku oh ya sekarang tenang gitu. Alhamdulillah sekarang juga saya sekarang di bagian kerjasama internasional juga. Alhamdulillah tadi juga ada dari Dubes Amerika. Aduh saya seneng banget, kayaknya tuh ya udah tenang aja, nggak usah ketakutan orang gitu, kita santai aja gitu ya. Alhamdulillah itu izinnya Om Nunu, terima kasih gitu. Om Surga, halo apa kabar, kangen deh. Makasih, itu segitu aja Om Nunu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Ade, luar biasa, dosen yang berani mencoba sesuatu yang baru. Saya juga berterima kasih ya udah mau coba. Sebenarnya dari tahun 2007 atau sejak buku itu ditulis juga banyak yang mempraktekkan atau yang meneliti. Ada quantum communication dari ITB dan lain sebagainya, banyak yang kasih kabar ke saya. Silakan dilanjut, kita senang sekali kalau ada yang melakukan itu. Nah, itu bentuk dari kontribusi kita terhadap pendidikan ya misalnya, dan bagaimana sesuatu yang kecil, sepertinya kecil, ketika kita sampaikan atau kita bawakan menghasilkan sesuatu yang besar. Nah, jadi oke. Malam ini saya mau ini dulu ya, memastikan karena Om Surga ini punya banyak bahan ya, kita tampung dulu atau kita cerna dulu apa yang nanti
Mas Firdaus Rahman mau sampaikan. Tapi intinya adalah kalau hari ini hari keberapa ya kita puasa, kita semakin merasa apa ya, merasa dibuat lemes kan ya, lemes dari otot, dari otak, dari hati, dan itu sebenarnya dalam konteks diam yang kita bahas sebelumnya, kita dibuat untuk lebih banyak diam. Nah, ketika kita diam, sebenarnya apa yang terjadi di dalam ini? Komunikasi kuantum seperti apa? Ya, nah, kita mau naik derajat atau naikkan derajat ke atas, ya, ke atas ke yang maha kuasa. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Om Surga sebenarnya posisi kita selama Ramadan ini, badan, pikiran, dan hati dibuat seperti ini, secara komunikasi internal dan eksternalnya itu apa sih yang terjadi dan gimana kita perlu manfaatkan ya peluang ini sebaik-baiknya, ya. Karena itu malam ini judulnya adalah apa namanya, higher self communication. higher self communication, ya. Jadi higher self itu adalah dari kata hati kita lah ya, jati diri kita, bagaimana kita sekarang diminta untuk bisa berkomunikasi dengan baik atau lebih baik dengan diri kita sendiri. Silahkan Om Surga. Baik, teman-teman semua, ini The Power of Rasa, Higher Self Communication. Di sini saya mau sharing beberapa poin ya. Satu, tentang dimensi rasa, karena ini yang sangat penting sekali sebagai fondasi kita untuk memahami tentang ikhlas itu apa gitu, dan kemudian bagaimana kita mengaplikasikannya. Kemudian dari sharing-sharing tadi masih ada tentang problem solving. Nah, ini gimana caranya secara konteks spiritual kita hadapi atau kita sikapi. Saya akan bahas di poin kedua tentang spiritual problem solving. Kemudian nanti di sesi ketiga sedikit tentang teknis higher self communication-nya itu seperti apa gitu ya. Nah, saya dengan semangat ibu dosen tadi jadi ingat 2007-2008 ya, di awal-awal selalu mengingatkan kepada semua yang hadir di kelas bahwa siapapun yang mau mencapai kesuksesan, keberhasilan, ya, dengan kerja keras, peras keringat, banting tulang, sampai tetes darah penghabisan, ya, waktu itu jurusnya hanya itu gitu ya. Kemudian alhamdulillah, ya, belakangan orang mulai makin kenal kerja cerdas, kerja keras, kemudian kerja ikhlasnya. Nah, untuk sukses kerja kerasnya oke, kerja cerdasnya bisa, itu udah pasti dapat gitu ya. Nah, tapi ternyata yang didapatkan itu belum tentu sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya masing-masing. Nah, kemudian menjadi merasa kosong, merasa hampa, dan sebagainya. Nah, muncullah keinginan untuk juga masuk ke kesadaran kerja ikhlas. Nah, kembali di situ dinamikanya, kerja ikhlasnya itu gimana caranya, gitu kan. Nah, disitulah kemudian makin masuk makin dalam, sehingga kita makin paham bahwa kalau mau sukses dan selamat pondasinya itu ikhlas, dan kalau mau ikhlas itu pondasinya adalah sadar. Nah, di sini yang selalu Mas Nunu dulu ngingetin bahwa sadar adalah dasar kehidupan. Nah, di sini pun saya sekedar mau mengingatkan kembali kepada teman-teman semua bahwa sadar dengan ikhlasnya, kemudian ikhlasnya juga dengan sadar. Ya, nah ini poin untuk kita bawa bersama di malam hari ini, supaya betul-betul ikhlas to the max ini adalah keikhlasan yang memang sengaja kita niatkan di awal gitu. Sebab katanya mau sukarela mau terpaksa, kita pasti tetap pakai jurus ikhlas itu. Pilihannya adalah sekali lagi mau di depan atau mau di belakang. Nah, itu poin penting yang mau saya ingatkan. Ya, nah kemudian yang kedua, bicara tentang kesadaran, maka kesadaran kuantum ini menurut saya yang sangat-sangat penting untuk dijadikan pegangan utama dalam konteks memakai jurus ikhlasnya kita. Ya, apa itu kesadaran kuantum? Kita selama ini dipaksa untuk selalu fokus pada yang kelihatan doang, ya, lupa dengan hal-hal yang tidak kelihatan. Nah, hal-hal yang tidak kelihatan selama ini sudah terdistorsi sedemikian rupa, maknanya menjadi sangat sempit sekali.
Ya, padahal hal-hal yang tidak kelihatan di dalam diri kita juga sangat banyak, sangat sakral, sangat luar biasa. Nah, disinilah Kata Hati Institute dengan buku Kuantum Ikhlasnya, ya, dengan segala macam program-program yang sudah kita persiapkan, mengajak kita semua untuk fokus pada hal yang tidak kelihatan di dalam diri kita benahi pikiran kita benahi perasaan kita, dan kemudian kita akses kesadaran kita. Inilah yang kita olah sedemikian rupa untuk merubah nasib, merubah prestasi atau apapun yang ingin kita hadirkan dalam kehidupan. Kalau malam ini masih ada yang fokus pada solusi yang ingin dicari atau target yang ingin dicapai, nah ini yang perlu saya ingatkan di awal, bahwa kita fokusnya pada hal yang tidak kelihatan di dalam diri kita. Itu tempat kerjanya kita di situ, gitu. Ya, tanpa mengabaikan atau mengecilkan aspek teknis. Tentu aspek teknisnya tetap penting untuk dipersiapkan, dikuasai dan sebagainya, tapi boosternya, powernya ada di sini. Nah, kalau ini lupa atau lepas, pasti susah untuk praktekin ikhlas ya. Ya, dijamin pasti susah karena otak kita akan terus ngajak pada yang kelihatan, mana buktinya, mana mana buktinya, mana tanda-tandanya dan sebagainya. Ya, nah itu tantangannya ada di situ. Nah, untuk ke situ maka yang berikutnya ya, karena tadi pikiran, perasaan dan kesadaran ini menjadi medan atau area kerjanya kita, maka sekarang perlu kita pahami lebih dalam lagi tentang rasa itu apa gitu. Ya, ada pikiran, ada perasaan dan juga ada rasa. Nah, di sini saya sekedar mau mengingatkan saja kembali. Hal yang simpel, sederhana, sudah menjadi keseharian kita selama ini, tapi kadang-kadang kita lupa dengan poin ini. Apa itu dimensi rasa yang saya maksud? Rasa ada 3 sebenarnya, ya. Ada 3 poin yang perlu kita pahami di sini. Slide-nya kalau mau digeser, Om Surga, mungkin. Oh, nggak jalan ya? Iya. Masih di today's agenda. Oh, di sini. Oke. Sorry, nah ini tadi yang saya maksud ya. Intisarinya yang mau saya ingatkan di sini, kalau mau sukses bisa, tapi kalau nggak pakai ikhlas, suksesnya dapat, selamatnya enggak gitu kira-kira ya. Lalu kemudian kita sulit mempraktekkan keikhlasan karena yang menjadi pondasi keikhlasan adalah kesadaran kita. Nah, ini poin pentingnya yang mau saya ingatkan. Kalau nggak sadar pasti lepas. Nah, kesadaran ini banyak dibahas di buku Mas Nunu yang ketiga, karakter 360, yaitu sangat-sangat penting untuk kita pahami bersama. Lalu kemudian di sini saya mengajak fondasi penting dari kesadaran itu, salah satu poinnya yang mau saya ajak adalah kesadaran kuantum consciousness-nya, yaitu kita untuk mempraktekkan keikhlasan, ya, wilayahnya adalah wilayah kuantum. Ya, kalau bahasa spiritualnya sering disebut ikhlas itu kerjaan hati. Nah, oke, gimana cara mengakses hati itu kan? Nah, kita benahi pikiran kita benahi perasaan kita, kemudian kita akses kesadaran kita. Nah, inilah yang memudahkan kita menekan tombol ikhlasnya kita, sehingga nasib jadi lebih mudah kita ubah, prestasi jadi lebih mudah kita capai. Nah, kira-kira gitu poinnya. Nah, masuk kita ke dimensi rasa supaya makin kenal dengan pikiran itu apa, perasaan itu apa. Di sini saya mau mengingatkan ya, dimensi rasa. Satu, di raga kita punya rasa yang kita sebut sensasi, atau salah satunya misalnya cita rasa. Ada pahit, asam, asin, manis dan sebagainya kan. Nah, itu sudah paham kita ya. Nah, kemudian di dimensi otak, aktivitas otak ini menimbulkan yang kita sebut namanya perasaan. Mikir apapun pasti muncul perasaan di situ. Mikirin pekerjaan muncul perasaan, mikirin rumah muncul perasaan, mikirin anak tadi muncul perasaan. Nah, perasaan sederhananya cuma ada 2, positif atau negatif, suka atau duka, apapun namanya, bentuknya pasti itu. Gitu ya. Nah, perasaan ini konteks law of attraction yang kemarin dibahas, ini menjadi peran penting, punya peranan yang sangat penting. Untuk mengaktifkan the law of attraction itu, maka
energi perasaan ini menjadi sangat penting. Jadi nggak bisa kita narik sesuatu, menghadirkan sesuatu tanpa energi perasaan. Itu poin yang mau saya sampaikan. Ya. Nah, tapi perasaan doang ini yang bikin kita sukses, tapi selamatnya belum tentu. Gitu. Ya, bisa kita dapat apa yang kita mau, bisa kita capai apa yang kita mau, gitu ya. Tapi untuk selamat, nah ini yang boleh dibilang bukan di situ wilayahnya. Ya, untuk selamat kita pakai rasa yang ketiga, yaitu rasa hati atau rasa sejati sering disebutnya. Bentuknya apa? Tenang, netral, damai. Nah, inilah yang membawa kesuksesan dengan law of attraction tadi lewat perasaan-perasaan kita, tapi juga bisa mendatangkan keselamatan kalau kita bawa aspek tenang di hati ini. Ya. Pengen dapat ini boleh, pengen mencapai itu monggo silakan, tapi apakah itu sesuai dengan hati kita? Nah, itu yang jadi PR utama. Ya, jadi poinnya untuk teman-teman yang lagi semangat belajar law of attraction, ya itu sangat alamiah sekali. Insya Allah pasti bisa, nggak mungkin nggak bisa. Dan setiap hari kita pasti nge-track sesuatu, karena setiap perasaan kita, energi, magnet itu akan jadi sesuatu, akan hadir dalam hidup kita, entah apapun bentuknya. Tinggal kita lihat aja banyakkan yang positif atau yang negatif. Kalau selama ini banyakkan yang negatif yang terjadi, nah barangkali sinyal atau pemancar perasaan ke arah yang negatif itulah yang lebih sering kita aktifkan. Nah, sementara yang positifnya itu yang enggak. Nah, kira-kira gitu. Ya. Nah, lewat rasa di raga, di otak dan di hati, ya, saya sekali lagi mau ngingetin bahwa pikiran beda dengan perasaan, beda dengan rasa. Nah, jadi kalau Mas Nunu suka bilang rasa, dan rasa, ya ujung yang kita mau ajak teman-teman adalah rasa yang ketiga, yaitu rasa hati atau rasa sejatinya kita. Bentuknya tenang. Ya. Nah, proses menuju ketenangan inilah yang menjadi PR utama buat kita semua. Karena tanpa ada ketenangan, tidak akan ada keselamatan. Ya, suksesnya bisa, berhasilnya pasti, otomatis, gitu ya, alamiah dan sebagainya. Ya, nah itu yang saya mau ingatkan di dimensi rasa. Kita punya tiga ini, tapi apakah kita aware dengan perasaan atau rasa yang setiap hari terpancar di dalam diri kita? Setiap hari tiga-tiganya pasti ada, pasti muncul. Contoh sederhana, ya, contoh sederhana ini saya sebutlah filosofi jamu lah yang kita sebut. Ya, apa maksudnya? Ya, cita rasa misalnya jamu pahit, Sambiloto itu kan zaman COVID kemarin tuh kan ngetren banget tuh, pahit di mulut, pahit di lidah, nggak enak gitu. Tapi perasaan bisa jadi seneng. Ya, minum jamu yang pahit, perasaan kita seneng gitu. Ya, nah kenapa? Karena otaknya ngerti bahwa ini jamu sehat, baik untuk tubuh. Maka meskipun dia pahit, begitu kita minum seneng. Nah, kemudian rasa hati kita, rasa sejatinya kita, ekspresinya bentuknya syukur. Alhamdulillah, ya Allah hari ini ketemu jamu, badan saya jadi sehat, saya aktivitas jadi tenang di luar. Nah, ya, nah ketiga rasa ini idealnya harus selalu terkoneksi, harus selalu nyambung. Jadi kalau ada istilah hidup dengan hati, hidup dari hati, hidup pakai hati, maka rasa ini tiga-tiganya harus nyambung, harus selaras. Kalau enggak nyambung, otomatis enggak pakai hati. Contoh ya kembali lagi, ini jamu. Buat orang yang enggak ngerti, pahit di mulut gitu ya. Begitu dicoba, diminum pahit banget, boro-boro perasaannya senang. Betul enggak? Ya, malah dia yang keluar sumpah serapah gitu. Apaan minuman kayak gini gitu kan? Nah, perasaannya nggak senang. Pada saat perasaannya nggak senang, otomatis rasa hatinya nggak mungkin muncul. Syukurnya nggak mungkin muncul. Hatinya, rasa sejatinya nggak mungkin on gitu istilahnya.
pada saat itu. Nah, disitulah detik itu kita disconnect dengan hati kita. Ya, rasa cita rasanya oke, ya, aktif, kenal dengan rasa pahitnya, kemudian perasaannya bergeser ke arah yang negatif, ngeluh dengan yang pahit itu, kemudian rasa hatinya off. Kebayang nggak nih Bapak Ibu dan teman-teman semua? Kita disconnect dengan power yang sangat besar di dalam diri kita, yaitu hati kita atau jiwa kita atau rasa sejati kita tadi. Yang mana itulah yang membawa kepada keselamatan dalam kehidupan kita. Ya, kalau cuma semenit 2 menit lupanya oke lah. Sejam 2 jam mungkin masih oke. Tapi kalau sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, setahun 2 tahun, waduh, luar biasa kan? Disconnect terus dengan hati kita. Disconnect terus dengan rasa sejatinya kita. Ya, nah ini yang mau saya ingatkan di awal tentang rasa, ya ilmu yang sederhana, keseharian kita selalu mengalami itu atau mempraktekkan itu, tapi ada yang mempraktekannya dengan sadar dan sengaja, ada yang enggak gitu. Nah di sini kita coba untuk briefing lah istilahnya, yuk kita pakai rame-rame, bareng-bareng dengan sadar dan sengaja, ya karena ini sangat powerful sekali, ya. Nah oke. Setelah itu, nah, gimana cara kemudian membiasakan menyalakan hati atau rasa sejati, si rasa hati kita itu tadi. Salah satu tips yang bisa saya sampaikan dengan sederhana malam ini adalah coba teman-teman ingat yang namanya rasa takjub, rasa kagum. Nah, dalam kehidupan selama ini, kira-kira apa yang selama ini mengagumkan buat kita semua? Ya, apapun lah, bisa besar, bisa kecil. Kalau saya pengalaman misalnya sendal jepit saya punya pengalaman yang sangat mengagumkan, menakjubkan karena waktu itu kejadiannya di Masjidil Haram lagi umroh, ya sendal saya hilang, kemudian nyeker, kemudian di tengah kepanikan kayak gitu, kita coba cari tempat untuk beli sendal, udah pada tutup semua karena jam 11-12 malam, ya. Tapi begitu masuk dalam lift, ada sepasang suami istri yang kebetulan saya nggak tahu dari negara mana, kita nggak ngerti bahasa masing-masing, cuma lirikan mata aja, dia ngelihat matanya ngelihat ke kaki saya, nggak pakai sendal. Kemudian saya cuma senyum dan kemudian dia keluarin sebuah bungkusan yang isinya adalah sendal jepit, gitu. Ya, yang saya butuhkan pada saat itu. Nah, di situ saya sangat kagum sekali dengan cara Allah, cara Tuhan memenuhi kebutuhan, menyelesaikan masalah hambanya. Ya, karena saya cuma ngebatin aja waktu itu, ya Allah, tolong bantu saya, tolongin saya perlu sendal, kira-kira gitulah. Cuma ngebatin begitu, tapi selesai itu urusan sendal. Ya, nilainya kecil sendal jepit, tapi rasanya itu besar buat saya. Ya, nah ini coba teman-teman ingat-ingat hal-hal apa yang membuat Anda merasa takjub atau kagum, dan kemudian coba kenali nuansanya, rasanya, sensasinya di dada atau di bagian tubuh tertentu gitu. Begitu ingat kejadian itu. Nah, sambil saya menjelaskan seperti ini, buat yang mau menulis di bukunya atau alat tulisnya silakan, tapi yang mau sharing di kolom chat juga monggo, ya, supaya kita bisa saling menginspirasi. Kembali lagi, bukan urusan besar kecilnya, tapi urusannya adalah value-nya, nilainya, rasanya. Nah, ini supaya nanti makin akrab dengan rasa takjub. Nah, sebab apa? Kalau sudah terbiasa menakjubkan sesuatu yang positif, ya, harapannya, targetnya adalah kita bisa menakjubkan, mengagumkan hal-hal yang kelihatannya negatif bungkusnya, tapi dalamnya itu sesuatu yang positif. Targetnya adalah ke situ. Nah, kalau itu sudah terbiasa, pasti ikhlasnya lebih mudah diaktifasi. Ya. Nah, apapun lah kemarin itu kan dalam konteks
pandemi ya. Ya kalau yang positif, bungkusannya positif, dalamnya positif, lumrah lah kita pasti gampang kenal itu kan. Nah, mungkin misalnya ibu-ibu waktu pengalaman punya anak pertama misalnya ya, itu kan bungkusannya positif tuh kejadiannya. Kemudian rasanya juga positifnya pasti ngeh lah ya, inget lah di situ ya. Atau pernah dapat hadiah apa, atau pernah dapat kemudahan apa. Nah, coba juga ingat hal-hal yang sifatnya bungkusannya itu negatif, kata orang gitu, tapi dalamnya itu ternyata positif. Ya, nah, apapun lah bentuknya. Misalnya dulu kalau di kelas dulu saya suka ngasih contoh 9798 Krismon semua, kemudian orang pusing nggak punya pekerjaan, ya jualan bakso dengan modal seadanya, kemudian sukses jadi pengusaha 5 tahun 6 tahun kemudian, lalu kemudian baru 6 tahun itulah baru bisa melihat kebaikan dari sebuah kasus atau situasi yang namanya PHK massal misalnya gitu. Nah, dalam konteks kecil kehidupan kita apa? Nah, targetnya adalah ke situ sekali lagi Bapak Ibu. Ya. Ya, Us mau sharing dikit sekalian buat ngasih konteks sama teman-teman ya. Saya kira ini juga mulai bisa dipahamin ya, higher self communication ini. Jadi bagaimana kita bisa melihat yang nggak kelihatan atau bisa melihat yang biasanya nggak kelihatan. Nah, jadi yang dicontohkan sama Om Surga tadi adalah, atau yang didorong adalah bagaimana kita dengan sengaja ya mengupayakan sesuatu dan kemudian bisa takjub dengan hasilnya ya. Dan juga bisa juga kita lagi nggak sengaja, seperti nggak ngeh tadi kayak Om Surga kan, karena sudah dibatin saja, maka kemudian juga takjub yang keluar. Jadi jadi suatu malam saya pernah, saya selalu ingat ini, jadi satu hal yang Anda sengaja untuk ikhlas, dan kemudian ada buktinya seperti tadi, itu akan cukup buat kita bertahan seumur hidup untuk percaya sama ikhlas ini. Dan kita terus mengupayakan lagi. Ya, ini gunanya. Dan sebenarnya semua udah pernah mengalami. Jadi ini konteks yang bagus sekali. Nah, jadi suatu malam saya makan di pinggir jalan karena disuruh sama teman ya, ada di daerah mana itu Jakarta Pusat. Kemudian saya makan di pinggir jalan itu, makan ikan bakar. Pada saat itu belum zaman internet atau ATM bahkan gitu ya, orang masih bawa uang biasa. Saya naik motor, masih kerja di daerah Pasar Baru, dan saya di situ pas saya makan menikmati semuanya, tiba-tiba saya ingat atau saya pegang kantong saya, dompetnya nggak kebawa ya. Nah, jadi langsung nggak enak lagi tuh makanan, langsung pikiran rasanya pengen kabur, pengen ngumpet atau pengen lari, gimana caranya supaya nggak bayar kan gitu kan. Nah, disitulah kita benar-benar berserah di atas meja itu sambil menelungkupkan kepala gitu, ngedumel atau ngahuleng, atau bukan ngedumel ya, tapi kita curhat lah sama Tuhan gitu di situ. Nah, apa yang terjadi pada saat itu, nggak ada yang janjian, tiba-tiba ada yang nepuk bahu saya, dan kemudian dia bilang, "Nu, lu suka makan di sini juga?" katanya gitu kan. Ternyata saya langsung malaikatnya datang di belakang saya ucapkan, "Alhamdulillah ya Allah." Dikirimlah malaikat itu. Seperti tadi yang ngantarkan sendal ke Om Surga. Jadi mekanisme itu bagaimana kita rasa terpuruk dan kemudian berserah, dan kemudian ada sentuhan ya. Nah, itu yang dimaksud tadi, cari salah satunya apa dan pasti ada. Jadi poinnya di situ ya, teman-teman. Lanjut, Om. Oke, baik, terima kasih Mas Nunu. Nah, kemudian bahan latihan kedua ini lebih ke arah aktivitas, yaitu rasa cukup gitu. Ya, aktivitas apa yang membuat Anda jadi terbiasa mengenali rasa cukup? Ini juga penting untuk konteks keselamatan tadi, ya. Nah, contoh kalau kita sekarang bulan puasa ini kan ajarannya sebenarnya buka puasa katanya cuma dengan air putih dan kurma aja udah cukup gitu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua kebayang nggak sih selama 30 hari sebulan ini kita dilatih setiap hari untuk kenal dengan yang namanya rasa cukup. Ya, ini agak sedikit Agak sedikit advance sedikit lah ya. Bahwa setelah seharian berlapar-lapar kan pengen banget cepat makan, pengen banget cepat minum, tapi begitu seteguk, 2 teguk atau mungkin segelas aja kok rasanya udah cukup gitu.
Tapi pada saat itu juga tolong dilihat, diamati, dicermati, ada dorongan juga untuk pengen nambah gitu. Pengen nambah, pengen lagi, pengen ini, pengen itu. Nah, itu amati tuh. Amati baik-baik. Ya, disitulah salah satu juga nanti cara melatih higher self communication-nya kita. Ya, higher self communication ini kan kalau bahasa sederhananya Mas Nunu tuh istilahnya komunikasi dengan hati kita. Gitu. Ini keinginan kepala mau nambah atau keinginan hati sih gitu. Ya, nah gimana tuh cara ngelatihnya, kan PR-nya di situ ya. Nah, hari ini 3 bulan, sebulan ini kita dilatih untuk kenal itu. Ini loh keinginan kepala, ini loh dorongan hati gitu. Ya, maka lewat rasa cukup ini coba kenali, ada loh juga rasa yang mengendalikan bahwa udah cukup dulu segitu ya, atau sholat dulu atau ngapain dulu kemudian nanti baru nambah lagi. Nah, kira-kira gitulah sederhananya. Ya, nah ini sekedar bahan untuk teman-teman nanti explore di tempatnya masing-masing ya, karena keterbatasan waktu. Kalau di kelas sih enak nih, kita bisa explore lebih dalam ya. Nah, menuju ke situ ya, bicara dengan diri sejatinya kita, bicara dengan hati kita, maka tantangannya adalah ini. Tantangannya adalah pikiran kita sendiri, logika kita sendiri, analisa kita sendiri, prasangka kita sendiri. Ya, yang sering kita istilahkan overthinking. Kalau thinkingnya over, feelingnya pasti nggak over. Ya, nggak bisa, nggak aktif lah. Ya, ketika pikiran itu aktif, rasa itu pasti off. Itu poinnya. Nah, di sini kadang-kadang ya siapapun yang sedang menghadapi sesuatu yang menjadi tantangan dalam kehidupan, ya satu poin penting dari kami untuk kami ingatkan, itu cuma masalah pikiran, bukan masalah apa-apa. Ya, seperti anak kecil ini ya, yang menganggap kayaknya dia mau tenggelam, padahal nggak ada apa-apa gitu ya. Nah, termasuk siapa tadi, Mbak Nin ya, apapun anaknya, situasi kondisinya, wah mungkin kita kepalanya sudah mikirnya begini begitu segala macam, stop pikiran itu ya. Yang bermasalah bukan anak kita, yang bermasalah adalah pikiran kita sendiri. Kalaupun dia bermasalah ada jatahnya sendiri, tapi masalah kita yang paling utama adalah bagaimana kita menghadapi pikiran kita sendiri. Nah, disinilah tadi semangatnya Ibu dosen untuk meneliti brainwave management yang disampaikan oleh Mas Nunu ini menjadi penting sekali ya. Saya sangat semangat sekali untuk mensupport nih kalau perlu gitu. Ya, kenapa? Karena sepengalaman saya brainwave ini memang jadi kunci untuk lebih mudah kita mengakses tombol ikhlasnya kita. Kenapa? Karena untuk ikhlas kita butuh hormon. Itu poin pentingnya. Secara spirit, secara hati, secara spiritual kita punya semua potensi itu. Tapi raga ini kan butuh jembatan ya, antara spiritnya dan raga ini, fisik gitu ya, itu butuh jembatan. Jembatannya itu saya sederhanakan bahasanya ya, butuh hormon. Kalau nggak ada hormon ya susah badannya untuk diajak rileks. Susah badannya untuk diajak tenang gitu. Nah, untuk tenang itu butuh hormon itu. Nah, untuk memproduksi hormon di kepala kita ya harus bisa meditasi, harus bisa relaksasi, harus bisa zikir, sholat, puasa dan sebagainya. Ya, nah lewat pendekatan teknologi itu yang kami fasilitasi teman-teman semua, makanya kami dorong latih. Kalau nggak bisa untuk mempraktekkan keikhlasannya. Gitu. Kenapa? Hormonnya nggak ada, sederhananya gitu. Ya, nah dari sini maka mulailah untuk membiasakan mengenali pikiran-pikiran yang kayaknya sudah mulai over nih, kita gunakan pikiran kita. Ya, ini juga perlu dilatih, perlu dibiasakan. Ketika mulai memikirkan sesuatu, tunggu. Ini pikiran yang lagi pikiran yang normal atau pikiran yang sudah mulai berlebihan gitu. Ya, itu juga skill yang harus kita latih. Nah, kuncinya ketika mikir sesuatu perasaannya mulai nggak enak, nah stop pikiran itu. Ya, itu kuncinya untuk dilatih oleh teman-teman semua. Mikir sesuatu rasanya nggak enak, stop dulu pikiran itu. Pasti ada yang salah dengan itu. Ya, atau bahasa orang Islamnya istighfar dulu dah gitu. Ya, baru lanjutin lagi pikirannya kalau diperlukan. Kalau enggak, buang jauh-jauh gitu.
Ya. Nah, itu poin penting yang saya mau ingatkan di slide ini. Nah, berikutnya, nah, dengan pikiran-pikiran yang seperti itu, gimana caranya? Ya, salah satu setelah menyikapi ya sikap batinnya itu seperti apa dengan brainwave tadi, itu adalah cara kita memproduksi hormonnya supaya infrastruktur tubuh kita ini siap untuk diajak ikhlas. Maka ketika pikiran-pikiran itu tadi tidak terkendali dan kemudian dia sudah jadi situasi, kondisi, dan materi yang kita sebut tanda kutip masalah gitu ya. Nah, ini kemudian gimana nih? Gitu kan? Nah, dalam konteks spiritual problem solving-nya, ya, satu yang bisa saya sampaikan di sini sebagai pengingat, baik sangka sama Tuhannya itu nggak boleh lepas. Ya, apapun kejadiannya, apapun masalahnya, baik sangkanya kita sama Tuhan itu nggak boleh lepas. Kalau ini lepas, jurus apapun yang dipakai nggak akan mempan untuk menghadapi masalah atau situasi kondisi yang sedang terjadi. Ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu sabar dan syukurnya. Ya. Nah, ini bagaikan segitiga pengaman kalau mobil kita lagi mogok gitu, ya kemudian kita mau ganti mesin atau ganti bannya misalnya kalau kempes supaya nggak nambah masalah ditabrak lagi dari belakang gitu ya, kan perlu segitiga pengaman ya. Nah, segitiga pengaman kehidupan kita kira-kira inilah. Ya. Sabarnya dan kemudian syukurnya secara manusiawi ini sangat normal, dia turun naik. Ya, kadang bisa sabar kita, kadang bisa syukur kita. Ya, itu normal lah, itu manusiawi gitu. Nah, makanya tadi dengan rasa takjub dan rasa cukup itu bagian dari cara kita melatih kesabaran dan kesyukuran. Rasa takjub itu adalah fondasi dari rasa syukur. Nggak mungkin ada rasa syukur kalau kita tidak takjub akan hal itu. Ya, nggak akan mungkin kita syukuri sesuatu kalau kita tidak takjub akan hal itu. Ya, pahami baik-baik itu. Ingat baik-baik itu. Ya, bahwa tidak mungkin kita bisa mensyukuri sesuatu kalau kita nggak kagum akan hal itu. Meskipun itu sekali lagi cuma sendal jepit, cuma pisang goreng atau apapun bentuknya. Kalau tidak mengagumkan buat kita, nggak akan ada syukur. Gitu. Nggak akan ada rasa hati tadi. Nah, sabarnya kita latih dengan rasa cukup tadi. Ya, ada dorongan keinginan, sabar dulu, ntar dulu, gitu ya. Ada lagi dorongan keinginan begini, oke sabar dulu, ntar dulu, ya, kira-kira gitulah. Ya, nah ini yang saya ingatkan dalam proses melatih sabar dan syukur itu biasa turun naik manusiawi sekali lagi, tapi yang jangan sampai lepas adalah baik sangka kita sama Tuhan. Pokoknya langsung pasang aja jurusnya, apapun yang terjadi ini pasti baik. Tapi saya belum ngerti baiknya apa, ya wis rapopo gitu. Ya, pasti baik. Pasti baik. Apapun kejadiannya, apapun bentuknya, pasti baik. Nah, meskipun nanti kita ngertinya entah besoknya, minggu depannya, bulan depannya, atau tahun depannya, no problem dengan itu. Ya, yang penting pasang dulu baik sangkanya kita sama Tuhan. Nah, itu segitiga pengamannya kira-kira di situ. Nah, mungkin ini bisa jadi ilustrasi buat teman-teman semua dalam proses itu, ya. Dalam proses dinamika kehidupan yang turun naik itu kayaknya buat kepala kita ini sesuatu yang nggak enak, sesuatu penderitaan dan sebagainya. Analogi ini mungkin bisa meredam kepala kita dari prasangka-prasangka yang seperti itu. Mari kita lihat. Oke, ya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa kelihatan di situ ya.
bahwa gonjang-ganjingnya kehidupan kita, turun naiknya itu, ya, ternyata ada satu proses yang bolehlah kita sebut proses percepatan dibanding orang yang kayaknya tenang-tenang aja hidupnya gitu. Sementara kita yang dengan dinamika kehidupan, banyak masalah dan sebagainya, justru di situ ada proses percepatan yang sangat luar biasa. Apapun bentuknya pasti terjadi di situ. Nah, ini kalau mau dibahas dari kesadaran keempat yang di buku karakter 360, sadar masalah, ya, salah satu poin pentingnya adalah ini. Itu. Nah, itu yang mau saya ingatkan di situ. Nah, dalam rangka menyikapi dinamika kehidupan itu, maka skill ini menjadi sangat penting. Yang kemarin sering diulang-ulang oleh Mas Nunu tentang hard focus. Apa sih hard focus itu? Nah, mungkin saya gambarkan sederhananya kira-kira beginilah. Seni untuk menata rasa. Ya, seni, skill, keterampilan untuk menata rasa. Rasa yang mana? Rasa-rasa yang tadi itu semua. Gitu. Ya. Nah, kan kebayang Bapak Ibu, kalau rasa di raga dengan cita rasa itu kan ada sebuah skill tersendiri ya. Ya, di mana orang ahli mencicipi makanan itu bayarannya mahal itu. Ya, sebelum sebuah produk ini di launching ke luar, dipanggil dulu ahlinya udah oke atau belum, itu baru skill cita rasa itu. Ya, makin ke dalam powernya makin besar, skill untuk mengolah perasaan, mengolah emosi, menata emosi. Ya, itu makin besar lagi itu powernya. Ya. Nah, disinilah maka saya mau mengingatkan lewat semua hal itu, ya, yang rasa raga sekali lagi kita lepaskan dulu, kita fokus ke yang agak ke dalam, yaitu rasa dimensi otak tadi dengan perasaan suka dukanya, hidup matinya, positif negatifnya, kan ini yang jadi dinamika dalam kehidupan kita gitu. Karena setiap manusia ya pasti punya ini, nggak mungkin enggak gitu. Pilihannya adalah kita sadar nggak dengan perasaan itu, dan kemudian kita olah nggak perasaan itu, kita tata atau enggak. Karena kalau enggak, ya dialah yang akan menata kehidupan kita. Bukan kita yang menata mereka yang ada di dalam diri kita itu. Nah, di situ saya kasih rumusan untuk mengingat teman-teman semua, bahwa jika diolah dengan tepat, pahitnya jamu menyehatkan raga, pahitnya perasaan menyehatkan jiwa. Ya, karena apapun perasaan yang sedang terasa di dalam diri kita saat ini dan kemarin-kemarin, sekali lagi, kalau mindsetnya tepat, itu seperti kita punya bahan baku, ya, punya bahan baku untuk menyehatkan jiwa kita. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua, jangan alergi dengan perasaan apapun yang sedang terasa saat ini. Meskipun perasaan itu muncul dari bentuk masalah kita sebut. Ya, ada masalah A, perasaannya kesal, ada masalah B, perasaannya sedih, ada masalah C, perasaannya takut, dan sebagainya. Ingat, itu adalah jamu buat jiwa kita kalau diolah dengan tepat. Nah, ini yang dipersiapkan oleh Mas Nunu, oleh Kata Hati Institute, sebuah skill untuk mengolah itu. Ya, teman-teman yang sudah pernah masuk hard focus pasti paham ini. Ya, dan saya yakin perjalanannya apapun itu yang sudah dikuasai, apapun itu yang sudah dialami, ya skill hard focus itu nggak mungkin bisa lepas dari kehidupan kita. Nah, sekali lagi, karena kita sadar melakukannya atau kita dipaksa oleh situasi kondisi untuk pakai lagi tuh hard focusnya, gitu. Ya, nah ini saya sarankan nanti harus ketemu Mas Nunu langsung dalam kesempatan untuk membahas ini lebih dalam, gitu. Ya. Nah, masuk ke tema yang terakhir tentang higher self communication, ya. Nah, dengan pondasi-pondasi yang tadi sudah kita bahas, sekali lagi itu adalah pondasinya untuk kita masuk ke sini, ya. Gimana sih maksudnya higher self communication ini? Bicara dengan diri sejatinya kita, bicara dengan hati nuraninya kita, ya. Saya mungkin gambarkan kira-kira beginilah supaya lebih mudah dipahami oleh kita semua, ya.
kan sejatinya kita ini semua dari Tuhan kan begitu katanya ya, dari Allah Subhanahu wa taala, rumusannya begitu. Nah, Allah ciptakan lewat percikan cahayanya ya, yaitu ruh yang disebutnya ya. Lalu kemudian ruh ini dikasih wadah, kemudian jiwa disebutnya. Ruh inilah yang menghidupkan jiwa kita dengan segala macam komponen di dalamnya di situ. Ada pikiran, ada perasaan, ya, kemudian ada indria di situ. Ya, kemudian ruh dan jiwa ini kemudian dikasih wadah lagi dalam bentuk raganya kita ini. Ya. Nah, higher self communication maksudnya gimana? Gimana sih caranya kita bicara dengan jiwa kita? Kan sederhananya gitu ya. Gimana caranya kita bicara dengan hati kita? Kan sederhananya gitu. Nah, di sini sebagai pondasi awalnya yang mau saya ingatkan, selalu ada dua pihak di dalam diri kita. Kalau kita sederhanakan, ada otak, ada hati yang selalu berkomunikasi. Ada otak dan ada hati yang selalu berkomunikasi. Nah, selama ini mana yang lebih sering kita ajak untuk beraktivitas? Apakah hanya otak dengan pikiran kita saja, dengan perasaan di dalamnya tadi, ataukah hati dan rasa yang juga kita ajak untuk beraktivitas? Maka sebelum berkomunikasi untuk hal-hal yang ribet-ribet yang lain-lain, saya mau ngajak untuk kita membiasakan mengingat mereka ada dua di dalam diri kita. Maka apapun yang mau kita lakukan, ya sederhananya kita sebut niat gitu kan? Nah, apapun yang kita niatkan, coba pahami baik-baik kalimat ini. Saya niat puasa besok karena Allah Ta'ala, kan gitu sederhananya ya. Nah, nawaitu ya. Nah, ketika kita ngucapin nawaitu, kita ngucapin niat, sesungguhnya ada aku yang kecil dan ada aku yang besar. Aku niatkan diriku. Nah, mau apa kemudian? Aku niatkan diriku untuk sehat. Aku niatkan diriku untuk sukses. Aku niatkan diriku untuk berhasil ini, itu, mencapai ini, itu, dan sebagainya. Maka ini coba kita biasakan sebagai bagian dari mengingat kehadiran diri sejatinya kita, rasa hatinya kita. Si aku yang kecil ini ngajak diriku, si aku yang besar. Ya. Siapa si aku yang besar itu? Itulah si ruhnya kita. Jadi aku niatkan diriku, aku si ego ya ngajak ruh mau ngapain? Mau sukses gitu. Aku si pikiran ngajak diriku si hati mau ngapain? Mau puasa besok gitu. Bisa dipahami ya sampai sini ya, pelan-pelan, bahwa selalu ada dua ini. Dua pihak, namanya juga komunikasi gitu kan, pasti dua pihak dong. Nah, jadi poinnya yang mau saya ingatkan di sini, teman-teman semua, ketika mau melakukan sesuatu, maka ajak si aku yang ada di dalam diri kita itu, si ruh yang ada di dalam diri kita itu, untuk juga ikut di situ. Yang mahasiswi, yang mahasiswa mau belajar, ya ajaklah itu ruhnya juga untuk belajar. Yang mau bekerja, ya ajaklah itu untuk bekerja. Apalagi yang kemarin ada tugasnya apa, nyembuhin orang atau coach atau apa kemarin Mbak Nia ya kalau nggak salah ya. Konselor ya, memang tugasnya lebih berat itu. Kalau cuma modal aku yang kecil doang, berat pasti. Ya, itu kerjaan besar itu. Termasuk juga ibu dosen, itu kerjaan besar menyalurkan ilmu. Kalau cuma memakai aku yang kecil, si kepala, si pikiran, si ego, ya nanti yang nerima juga ego.
Tapi kalau kita ajak ruhnya kita, ya mudah-mudahan itu yang juga akan sampai ke ruhnya mereka, hatinya mereka. Nah, disitulah terjadi harmonisasi. Nah, kira-kira begitu teman-teman semua. Nah, sekarang yang terakhir untuk lebih menyadari lagi kehadiran si aku, si ruh, si hati, si rasa sejati tadi, nafas ikhlas adalah salah satu skill yang perlu kita bangun sama-sama. Nah, ini nanti mau sambil pakai audio brainwave-nya juga monggo silakan. Apa pemahamannya? Sederhananya begini. Kalau kita ditanya mana kepala kita, jelas ini kepala di sini, mana tangan kita, jelas tangan kita di sini, gitu kan? Tapi kalau ditanya mana jiwa kita, di mana dia? Mana ruh kita, di mana nunjuknya gitu. Ya. Nah, salah satu alat yang paling gampang adalah nafas. Kan kalau kata dokter Excel, ada nggak di sini ya dokter Excel? Ya, manusia itu hidup atau enggak, ngeceknya kan cuma cek aja nafasnya, masih ada enggak gitu kan. Kalau ada masih ada nafasnya, masih hidup dia kan gitu. Masih ada yang hidup di situ. Ya. Nah, jadi nafas ini bukan sekedar nafas, bukan sembarang nafas. Ketika kita ingat sama nafas kita, fokus sama nafas kita, maka detik itulah kita sedang terkoneksi dengan si hati kita, si rasa sejati kita, si diri sejatinya kita. Ya, itulah kesadaran nafas. Dan semakin kita fokus ke nafas, maka pasti akan semakin rileks, semakin tenang, semakin nyaman. Ya, nah, ayo kita buktikan sama-sama. Ini yang mau kita lakukan sebentar lagi. Jadi poin penting di sini, Bapak Ibu dan teman-teman semua, latihlah untuk bernafas dengan sadar. Kenapa? Karena nanti pikirannya pasti lentur, perasaannya pasti halus seperti pesan Tan Malaka kemarin. Ya, sehingga dengan di situ maka kita juga sedang mengakses power yang sangat besar di dalam diri kita. Nah, itulah cara kita membiasakan untuk ingat sama higher self-nya kita. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita persiapkan diri untuk lakukan sesi relaksasinya dengan pemahaman yang tadi sudah kita bangun. Ya, kita lakukan stepnya kira-kira begini. 1, relax. 2, nanti fokus ke nafas. Dan kemudian dengan pelajaran higher self communication tadi, ya ajak dirinya dan diri sejatinya, pikirannya dan rasa hatinya untuk mengakses rasa tenang misalnya. Ya, dan coba nanti cek, rasakan seperti apa sensasinya, seperti apa pengalamannya. Ya, sesederhana itu. Ya, oke, yuk kita mulai. Siap-siap. Posisinya seperti kemarin, rileks, nyaman. Ya. Baik, kalau sudah siap, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas yang agak panjang. Hembuskan dan pejamkan mata. Sambil membawa kesadaran, pemahaman yang tadi sudah kita bahas sama-sama. Izinkan sekarang seluruh tubuh Anda untuk terasa rileks, tenang, nyaman.
Dan kemudian fokuskan perhatian Anda pada keluar masuknya nafas. Nafas yang masuk, kenali, sadari, rasakan. Nafas yang keluar juga kenali, sadari, rasakan. Amati nafas Anda. Bernafas normal saja, apa adanya, tanpa harus Anda atur-atur. Cukup amati dan sadari, oh ini nafas masuk, oh ini nafas keluar. Nafas yang masuk, kenali, rasakan sensasinya lebih sejuk di rongga hidung. Nafas yang keluar, kenali, sadari, lebih hangat rasanya di rongga hidung. Dengan pemahaman bahwa nafas adalah tanda kehadiran sang rasa sejati, diri sejatinya kita, ruhnya kita. Maka ketika Anda fokus memperhatikan nafas, saat itulah Anda sedang terhubung, tersambung dengan kekuatan yang maha dahsyat di dalam diri kita. Dan kemudian niatkan untuk mengakses rasa tenang. Aku niatkan diriku merasa rileks, tenang, nyaman. Aku izinkan diriku, diri sejatiku, rasa hatiku, rileks, tenang, nyaman. Sambil terus menghayati nafas Anda, menikmati nafas Anda, dan kenali sensasi-sensasi yang mulai terasa. Mungkin gerakan nafas Anda perlahan-lahan, semakin pelan barangkali. Tubuh Anda pun Anda kenali sensasinya, mulai dari kepala, leher, kedua tangan, pundak badan, kedua kaki. Amati, kenali, dan kemudian teruskan untuk mengajak seluruh tubuh Anda, jiwa raga Anda, terasa semakin rileks, semakin tenang, semakin nyaman.
Dan jika ada bagian-bagian tubuh tertentu yang mungkin terasa tegang, kaku, sulit untuk diajak rileks dan tenang, sapa saja dan kemudian ajak saja. Aku izinkan kepalaku rileks, tenang, nyaman. Jika itu adalah kepala. Dan apapun gerakan-gerakan pikiran Anda, kembali ikhlaskan saja pikiran itu. Dan Anda pun bisa mengajak pikiran Anda untuk ikut rileks, tenang, nyaman. Aku izinkan pikiranku, perasaanku, rileks, tenang, nyaman. Sambil terus menyadari gerakan nafas Anda. Yang mungkin sudah makin terasa, gerakannya pun ikut merileks, memendek. Dan kemudian biarkan, izinkan diri Anda untuk semakin dalam masuk ke ruang ketenangan ini. Tenggelam lebih dalam ke danau ketenangan, samudra kedamaian di hati Anda. Aku izinkan diriku tenggelam lebih dalam. Hatiku yang penuh dengan ketenangan dan kedamaian. Dan dari dalam hati ini, Anda sapa diri Anda yang selama ini setia menunggu. Wahai diriku, maafkan aku yang selama ini mengabaikan kehadiranmu. Maafkan aku yang selama ini melupakan dirimu. Wahai diriku, wahai hatiku, maafkanlah aku yang selama ini lupa mengajakmu untuk turut serta dalam setiap tugas dan tanggung jawab kehidupanku.
Dan apapun yang ingin Anda sampaikan kepada hati Anda, apapun yang ingin Anda sampaikan kepada diri Anda yang sejati, sampaikanlah. Karena sesungguhnya apapun yang ingin Anda tahu, Dia selalu memberitahu. Tapi terkadang kitanya yang tidak mau tahu. Dan apapun yang Anda butuhkan, Dia selalu siap untuk membantu. Tapi terkadang kitanya yang sok tahu. Mau berjalan sendirian. Menapaki belantara kehidupan yang penuh dengan tantangan. Dan mulai saat ini, mulai detik ini, peluklah Dia, diri Anda yang senantiasa mencintai dan menyayangi, melindungi dan menjaga. Wahai diriku, terima kasih atas semua cinta dan kasih sayangmu selama ini. Penjagaan dan perlindunganmu selama ini. Maafkanlah aku yang selalu sok tahu ini. Sekarang, aku niatkan diriku untuk senantiasa selaras, seirama denganmu, wahai hatiku, wahai rasa sejatiku, wahai diri sejatiku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan biarkan sejenak untuk Anda bermesraan dengan hati Anda. Peluklah Dia, sayangilah Dia. Dan untukmu, wahai Tuhanku, terima kasih atas anugerah yang luar biasa ini. Terima kasih atas keberkahan ini. Telah Kau persiapkan untuk diriku cahaya penuntun agar aku selamat dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kehidupanku. Maafkan aku ya Tuhanku, ampuni aku ya Tuhanku, lindungi aku, dan tolonglah aku.
agar senantiasa ingat kepadamu dan ingat pada hatiku, diri sejatiku. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Anda bersiap-siap untuk menyatukan kembali seluruh sadaran Anda di atas tempat duduk ini, di dalam ruangan ini. Sadari lagi nafas Anda, sadari lagi kaki dan tangan Anda, badan Anda, leher Anda, kepala Anda. Dan jika sudah siap, dengan satu tarikan nafas panjang penuh rasa syukur, Anda tarik nafas Anda, hembuskan, dan Anda buka mata Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sudah bangun semua. Baik, teman-teman semua, yang ada air minum silakan diminum dulu. Yang ada kopi silakan. Oke. Wah, nggak terasa ya, udah mau jam 10 aja. Baik, kita masuk ke sesi terakhir untuk sharing juga tanya jawabnya. Oke, terima kasih Mbak Yanti, udah tahu saya ada kopinya di situ. Baunya sampai sini soalnya, Mbak. Baik, nah dari sini kita bahas apa yang perlu dibahas, konfirmasi-konfirmasi, tanya jawab, nanti bisa dengan saya atau nanti juga Mas Nunu akan juga ikut menimpali juga ya, melengkapi. Nah, kalau dirasa ada yang kurang dari apa yang saya sampaikan, nanti Mas Nunu saya yakin siap untuk bersama kita lagi. Oke, silakan. Oke, dari Mbak Le, thank you Om Surga buat meditasinya. Kalau no musik emang cepet banget connect sama inner self, lebih deep gitu ya. Sebenarnya itu saya tuh lupa nyalain musik sebenarnya. Ya, Ini berarti lupa jadi, membawa berkah, Pak. Ayo ulangi lagi. Pakai musik. Ya, saya lupa sebenarnya nyalain musik. Oke. Siap. Oke, Mbak Nia, ada sesuatu? Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nono, Mas Surga, terima kasih sekali. Meditasinya enak sekali. Saya tertidur. Sebenarnya saya di sini mau pengakuan dosa ya. Insya Allah, Bismillahirrahmanirrahim juga dimaafkan sama Pak Nono. Sebenarnya saya kenal buku Quantum Ikhlas itu adalah dari tetangga saya, yang mana kok saya nggak sembuh-sembuh gitu ya, punya sakit hati. Maksud saya adalah banyak yang bilang kalau saya ini the queen of sadness, jadi saya tuh sedih terus gitu. Setelah itu saya baca, saya terapkan sedikit, feeling saya benerin gitu kan. Waktu itu adalah cuman satu, saya ingin balikan sama mantan saya sebelum saya menikah waktu itu ya. Sekarang kan udah menikah nih. Nah, ketika 30 hari saya menerapkan, ya bahasa sekarangnya yang kalau saya tahu ya afirmasi gitu kan. Ketika 30 hari saya afirmasi, hari ke-30 saya banting bukunya Pak Nunu. Maaf sekali, mohon maaf ya. Saya banting bukunya, ternyata di hari 30 itu
terjadi sesuai dengan harapan saya. Saya diajak balikan, saya diajakin candlelight dinner sesuai dengan visualisasi saya. Nah, sejak saat itu buku ketika dibanting, saya cari itu bukunya, saya cium bukunya. Terima kasih. Semoga suatu saat saya bisa ketemu sama beliau dan sekarang sudah ketemu dan saya mau minta maaf atas itu. Dan sejak saat itu saya bersumpah kalau saya harus menerapkan ilmu ini, positive feeling, saya sampai merinding ngomongnya, itu ke semua orang. Makanya saya memutuskan untuk menjadi seorang konselor, saya akan membantu banyak orang di luar sana. Yang pertama saya minta maaf, yang kedua adalah saya mohon izin untuk mungkin saya akan memasukkan materi yang sudah saya dapatkan ini ke slide saya. Itu saja. Saya ngomong sampai geter, saya minta maaf dan juga saya mohon izin. Itu aja sih. Terima kasih Mas Surga. Pak Nunu, terima kasih. Mohon maaf ya, bukunya saya banting ya. Oke, terima kasih Mbak Nia. Siap, dimaafkan dan diizinkan. Baik, lanjut Mbak Firda. Oke, halo, selamat malam Mas Nunu, Mas Surga, dan teman-teman semua. Saya cuma mau nanya sih, Mas Nunu, jadi kan Mas Nunu dan Om Surga ya, berapa kali pertemuan ini kan kita kayak selalu diajarin untuk mengasah perasaan, mengasah rasa kita. Nah, sementara kalau di luaran sana, kan kalau kita perempuan, itu kan emang biasanya kita lebih dominan di perasaan. Dan di luaran sana itu kita sering diajarin, makanya jangan terlalu pakai rasa, logikanya dong dimainin, logikanya dong diasah, seperti itu. Karena katanya kalau orang yang lebih sering menggunakan rasa atau perasaan, itu nanti jatuhnya malah baperan. Mungkin kan, ya sama kayak jamu, jamu itu kan punya sisi negatif, sisi positif. Tergantung mindset orangnya melihatnya seperti apa. Tapi yang mau saya tanyakan, gimana sih cara kita menggunakan power of rasa ini agar kita tuh yang kita dapat dari power rasa itu ya power positifnya bukan negatifnya. Jadi kita jadi menggunakan power rasa kita ini untuk mendapatkan energi positif bukan jadi baper. Nah, itu gimana cara ngelatihnya agar ketika kita menggunakan rasa itu ya memang yang kita gunakan adalah sisi positifnya bukan negatifnya. Seperti itu sih Om Surga dan Mas Nunu. Oke, baik. Nah, teman-teman semua, kenapa tadi saya bahas tentang dimensi rasa? Karena memang inilah yang jadi target saya, mau meluruskan kesalahpahaman tentang rasa dan perasaan. Ya, intisarinya banyak orang merasa sudah pakai hati, padahal dia baru pakai perasaan. Nah, banyak orang merasa sudah pakai hati, padahal dia baru pakai otak, kira-kira gitu. Nah, padahal perasaan dan rasa itu dua hal yang berbeda. Ya, ini dulu dipahamin ini. Nah, perasaan itu kan kumpulan dari pikiran-pikiran. Jadi ketika menggunakan perasaan, sesungguhnya kita masih menggunakan dimensi otak kita. Nah, otak ya udah jelas ada positif, ada negatif. Kalau hati nggak ada itu gitu. Pasti baik. Ya, pasti baik, pasti selaras, pasti sesuai. Nah, makanya tadi saya bilang kalau pakai hati pasti selamat dan juga sukses. Tapi kalau cuma pakai otak doang dengan pikiran dan perasaan di dalamnya, kita bisa sukses, bisa dapat yang kita mau gitu. Ya, tapi unsur keselamatannya belum tentu gitu. Unsur kedamaiannya belum tentu, unsur cukupnya belum tentu dapat, tapi rasanya masih kurang terus misalnya. Udah pernah begini begitu tapi rasanya belum puas misalnya. Ya. Nah, jadi dari pertanyaan tadi Mbak Firda, saya mau menekankan salah satu poin penting bahwa kadang kita termasuk saya juga selama ini saya anggap saya udah pakai hati, ternyata saya masih pakai perasaan saya. Disitulah ada istilah baperan tadi. Kalau baperan artinya ya masih pakai kepala, masih pakai perasaan. Kalau pakai rasa hati nggak ada istilah baperan. Ikhlas, legowo, tenang, damai, nyaman gitu. Nah, itu poin penting yang mau saya ingatkan gitu ya. Nah, ini apalagi
ya mohon maaf ya, untuk konteks bisnis kah, untuk konteks relationship kah, kalau pemahaman ini lepas, ini bahayanya luar biasa. Gitu. Kalau selama ini kita pikir kita bisnis sudah pakai hati, ternyata masih pakai perasaan gitu. Sehingga gampang ketipu. Dulu saya juga gitu, bisnis ketipu dan kemudian agak susah itu ngilangin trauma ketipunya gitu. Harus ketemu Mas Nunu dulu baru selesai itu. Ya, dengan belajar hard focusnya dan sebagainya gitu. Nah, apalagi kalau konteks relationship rumah tangga, ya cost-nya luar biasa kalau itu sampai jadi sebuah kesalahpahaman gitu. Kita pikir udah pakai rasa hati, ternyata masih pakai rasa kepala. Itu yang suka jadi lagu itu. Kita pikir ini cinta, ternyata masih nafsu gitu. Kebayang kan? Ya, betapa luar biasanya itu. Ya, potensi kerusakannya lewat unsur perasaan dan rasa yang disalahpahami atau tidak dipahami dengan baik gitu. Jadi bisa nangkap ya Mbak Firda, mudah-mudahan bisa menginspirasi dari yang saya sampaikan tadi. Oke, siap. Siap, Mas. Oke. Oh ya, satu lagi dong, Mas. Indikasi kalau Ya. kita udah ikhlas itu gimana sih? Kayak kita tuh tahu kalau kita ternyata emang udah ikhlas, itu indikasinya apa? Atau tolak Nah, ukur. indikasinya tadi aja sederhananya, kalau ikhlas itu di hati, netral, tenang, damai. Kalau di sini kan ada unsur positif negatif, masih ada hitung-hitungan, positif menguntungkan, negatif rugi misalnya gitu, masih ada unsur itunya, ya berarti belum ada di sini dong. Ya, kalau bahasa Mas Nunu kalau udah no complain lah, no comment, no complain, artinya udah pakai ini terhadap apa yang sedang dialami tadi. Oh rugi, ya udah deh nggak apa-apa rugi gitu. Ya, di sininya dulu udah muncul, nah habis itu baru dipikirin nextnya apa gitu. Nah, kalau konteksnya misalnya bisnis atau jualan. Nah, ya, jadi ukurannya adalah rasa hati tadi. Makanya ukurannya rasa hati, bukan di sini. Kalau sini nanti baperan terus jadinya. Nah, ya, dapat ya clue-nya ya. Jadi perbedaannya ada di situ. Oke, siap. Makasih Om Surga. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kayak gak mau apa-apa kali ya Mas kalau udah ikhlas. Nah, oke, nah itu bisa jadi tangga pertamanya itu. Tapi ingat kalau emang punya tugas ya tetap harus dilaksanakan. Apalagi ini Mas Excel kan dokter nih kan. Kalau udah ikhlas udah deh nggak mau periksa pasien gitu, repot juga. Ya, saya ikhlas Mas jadi dokter, tapi saya nggak mau periksa pasien ya nggak bisa juga dong. Gitu ya. Intinya tadi keterampilan kita menggunakan 3 rasa tadi. Ya, 3 rasa tadi di fisiknya, di raganya apa, di kepalanya tetap harus dipakai dengan perasaan semangat misalnya untuk melayani dan sebagainya. Kemudian rasa hatinya ya syukur karena bisa menjadi manfaat buat orang banyak. Ya, contohnya gitu. Oke, Mbak Yanti ya, Mbak Yanti silakan tadi angkat tangan duluan. Ya, Om Surga, malam dan malam semuanya. Ya. Ya, ngomongin soal ikhlas yang tadi ya sambung ya. Misalnya kalau misalnya ini pengalaman kan dibohongin ya, kayak itulah kena bobol kartu kredit gitu kan, habis ditipu berapa jutaan gitu kan. Nah, biasanya kalau kayak begitu kan saya selalu punya prinsip ya udahlah what's done is done gitu loh, apa yang udah terjadi nggak mungkin kita mikirin terus duitnya itu kan duitnya nggak akan balik gitu loh. Nah dengan kata seperti itu di kepala ya udahlah gitu kan, dan memang yang praktek yang biasa saya lakukan itu adalah kalau rugi ya udahlah gitu lah ya kan, mau diapain gitu, dan diiklasin udah itu nggak saya ingat lagi gitu loh, sudah let go. Tapi ya kalau misalnya diungkit lagi, keingat lagi, nah itu udah ikhlas apa belum? Ya kalau ingat pasti ingat lah ya, kecuali amnesia ya kan, lupa-lupa semuanya. Tapi sakit hati sih enggak. Okay. Sakit hati sih udah enggak gitu. Enggak sakit hati
Dan mungkin saya jenis orang yang nggak gampang baper. Bawaan lapar iya, baper bawa perasaan nggak. Oke. Kayak gitu. Ya, dengan framework yang tadi ya, 3 dimensi rasa tadi itu kembali lagi saya ingetin, asal di hati kita udah nggak komplain aja, ya kita sudah insya Allah sudah masuk ke area situ gitu. Ya selebihnya kan cuma nyikapi yang perlu disikapi kalaupun memang perlu gitu kan. Apalagi konteks tadi ketipu dan sebagainya, ya udahlah anggap sebagai sedekah misalnya, mindsetnya misalnya gitu. Ya udah kita Benar. lanjut ke hal-hal yang Hadiah lain gitu. Yang lebih penting. hadiah buat yang pinter ngenipu gitu ya. Ya, gitu. Ya. Nah, intisarinya di situ. Intisarinya secara kepala pasti ada unsur untung rugi kan, ada unsur sebel dan sebagainya, itu pastilah. Tapi secara hati kita bisa nerima itu. Oke, barangkali ada baiknya dan sebagainya, sehingga kepala ini dengan apa godaannya untuk berpikir yang ribet-ribet itu jadi redam gitu. Nah, sehingga bahasa kerennya istilahnya akal sehatnya kita muncul. Kan itu cuma itu doang, ntar gue cari lagi begini juga dapat, ya udah gampang lah. Move on. Lebih gampang Iya, move benar on-nya. Om Surga. Nah, ini Gitu. kan konteks yang tadi ikhlas. Nah, ada satu lagi kayak yang takjub lah ya, yang tadi Om Surga bilang rasa takjub. Nah, ini kejadiannya skenario seperti ini yang terjadi ya, yang baru-barusan, yang paling fresh banget, ini pengalaman. Nah, waktu kemarin itu kan ada klien yang kan mau beracara di villa lah gitu kan. Nah, di depan mata itu udah kelihatan awannya mendung gitu loh. Pada saat itu mereka beracara di pinggir kolam, maksudnya di poolside lah, party. Nah, kasihan juga kan, udah capek-capek ya kan, mereka kumpul gitu kan, dan staff gitu ngumpul ya, staff gathering. Nah, di depan mata itu sudah awan mendung, tapi mandang jauh lagi, saya terus ngomong gitu, enggak, itu pasti cerah itu ya kan, pastilah, aku tuh sunsetnya bagus gitu loh. Dari awal itu udah tak ngomongin, tapi orang yang mengadakan party itu, aduh gimana ya Mbak ya kalau hujan ya, ada nggak backupnya gitu kan. Nah, dilawan terus gitu loh, saya lawan terus dengan kata positifnya, setelah itu tak tinggal lah saya jalan. Nah, pas lewat jalan tol yang di Bali ya, lewat jalan tol di Bali itu kan saya ngelihat itu indahnya warna sunset. Jadi itu saya juga bisa ngerasain, ngebayangin ya di daerah itu sunsetnya itu indah banget. Nah, di momen itu juga rasa haru itu langsung keluar. Itu haru itu karena apa? Alam semesta mendengarkan apa yang saya niatkan dan saya yakinkan gitu loh. Jadi tidak hujan setetes pun gitu kan, dan acara berjalan dengan lancar. Nah, di saat itulah benar-benar harus sekali. Nah, itu konteksnya apa itu? Om Surga? Kata hati, rasa hati, atau apa itu? Ya, jadi kalau dari pengalaman-pengalaman seperti itu, yang penting kan gini, kalau dulu saya diingetin sama Mas Nunu, apapun miracle yang kita dapat, kemudahan, keajaiban dan sebagainya, tetap ujung-ujungnya harus kita ikhlasin lagi. Tapi yang paling penting adalah rasanya itu kan masih membekas Masih gitu. Nah, kuat, rasanya itulah yang kuat sekali. Nah, rasa bahwa kemarin saya begini terus jadi, kemarin saya begini jadi. Nah, itu yang tadi dimaksud oleh Mas Nunu, satu pengalaman sederhana yang seperti itu terjadi shifting yang luar biasa. Kalau bahasa kerennya jadi keimanan, jadi keyakinan bahwa oh bisa, oh dapat, oh berhasil. Nah, itu terus nanti dilatih. Kalau terus makin besar ya istilahnya keimanannya, keyakinannya makin besar gitu. Nah, jadi ke situ sih arahnya. Lebih ke situ kami mendorongnya lewat Tapi pengalaman pun. secara manusiawi kadang kan memang kita sudah tahu ini keajaiban terjadi ya, yang kayak kita pikirkan dibaca sama alam semesta. Tapi secara manusia itu kadang juga mau menepis gitu loh, kayak hujan nggak ya gitu kan, kadang kan gitu. Tapi yang kalau misalnya kita belajarin yang law of attraction, tidak boleh ada yang segitu gitu loh. Kalau udah segitu ya udah nggak akan terjadi apa yang kita niatin gitu kan. Ternyata hal ini udah dari dulu saya yakinin, cuman prakteknya nggak kuat. Dari dulu loh, berapa waktu saya masih muda itu, yaitu sama kejadiannya yang di poolside gitu kan. Sampai WO-nya bilang,
sampai ini yang mau merit ini sampai apa ya, kayak puasa 3 hari supaya berdoa dan tidak hujan pada saat dia apa ya, seremoni ya, resepsi pernikahannya di pinggir kolam gitu loh. Nah, pada saat itu juga berusaha untuk bilang nggak akan hujan, nggak akan hujan. Cuman karena nggak ngerti ya yang namanya law of attraction atau alam semesta itu gitu loh. Cuman dari dulu udah ada rasa asal kita yakinin, kita niatkan, itu akan terjadi gitu. Nah, karena iman kita dan belajaran kita itu nggak ada ya kayak otodidak kayak sekarang ini kan, jadinya on and off gitu loh. Kadang jadi, kadang enggak gitu. Ya, seperti itu sih pelajarannya. Om. Makasih. Oke, ya terima kasih Mbak Yanti. Baik, ada lagi Mas Nunu masih ada di tempat kah? Kalau ingin sepertinya penting juga untuk nge-wrap up gitu ya. Sambil saya bacain dulu nih Mbak Heni. Kapan ada kelas setelah Lebaran untuk langsung pelatihan yang lebih terperinci Om? Oke, gemes nih banyak yang ingin ditanyakan. Oke, Pak Admin, monggo nih diinfokan agenda kita kapan lagi untuk kelas offline. Ya, sedekah atau cuci harta yang belum bersih. Oke, ini yang tadi cuma mindsetnya aja. Oke, baik. Ya, ada lagi teman-teman semua yang ingin dikonfirmasikan atau ingin di-sharingkan. Nah, jadi intisarinya dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa konteks higher self communication, komunikasi dengan diri kita, dengan hati kita, ya, itu tidak mungkin kita lakukan kalau kita tidak pahami dimensi rasa. Nah, karena rasa inilah yang nanti jadi alat komunikasinya kita dengan diri kita, dengan raga kita maupun dengan ruhnya kita atau jiwa kita. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya simpulkan dari apa yang tadi sudah kita bahas. Oke, selanjutnya monggo Mas Nunu barangkali ada hal-hal yang ingin ditambahkan. Oke, luar biasa. Terima kasih, Om Surga. Gimana teman-teman? Seru ya malam ini. Ya. Malam kelima, pertemuan kelima dengan tema Higher Self Communication. Banyak banget yang kita pelajarin, cuma kalau praktisnya sih sebenarnya coba deh. Ini masih ada waktu mungkin ya. Dari semua yang disampaikan, ada tentang ketakjuban dan lain sebagainya, rasa, sejati, dan seterusnya. Setiap malam atau kalau sekarang bisa keluar, 10 menit, 20 menit, setengah jam, keluar aja, keluar ke keliling rumah, komplek kan udah pada sepi nih ya, mau apalah santai gitu kan, pakai sendal. Nanti kan ada, sambil ngerenungin obrolan malam ini kan nanti ada 1-2 detik atau 5 detik atau 10 detik yang rasanya susah ngejelasin. Rasanya kayaknya nggak ada masalah gitu kan. Ada itu ya, seperti angin yang iya ya, emang kenapa ya? Kalau gini kok gue bisa di sini ya? Asik banget nih kayak gini. Perasaan dulu susah atau nggak mungkin ada di sini misalnya. Apapun itu ya. Dan malam ini kalau mau keluar pasti ketemu 2-3 menit itu. Itulah yang dimaksud ya. Ketika hati kita tidak terganggu lagi oleh perasaan dan rasa itu hadir membawa ukuran ya. Kadar itu ya. Lailatul Qadar juga yang lagi kita tunggu atau yang dianjurkan untuk dicari. Ada ukuran, ada pengaturan ya, yang sebenarnya bukan Lailatul Qadar aja, tapi setiap hari dan setiap malam terjadi. Malaikat itu turun untuk mengatur urusan, kan gitu kan, kalau Lailatul Qadar. Ya. Nah, itu wujudnya adalah ketika kita jalan, nggak udah santai kayak gini 10-20 menit ke depan, dan kemudian rasanya biarpun masalahnya banyak, ada seberkas cahaya atau apapun yang teng gitu kan. Iya ya, asik ya. Nah, itu dia. Ya, itu dia. Bahwa nggak ada masalah, gitu kan. Nanti ada lagi itu ya. Nah, tapi kita jangan kebawa sama baper itu. Apa tadi siapa? Firda ya. Kita nongkrong di rasa yang 1-2 detik itu, yang dimana masalah itu hilang, yang ada cuma keren banget ya. Sambil ngelihat mungkin rumah tetangga atau mobil orang lagi parkir atau apapun yang kemudian
teng aja gitu, ya. Anda pasti tahu yang saya maksud. Atau kalau punya loteng, malam ini ke atas, nengok ke langit sebentar, ngeliatin bintang, nanti kan ada muncul, ya, muncul rasa itu, bahwa everything is okay, ya. Itu dia, itu higher self yang ngomong itu, bahwa everything is okay. Nah, terus nanti kepala kita, perasaan kita, ya, suka duka muncul lagi, akhirnya nggak oke gitu kan. Nah, kemudian hilang lagi dia, ya. Dan kita baper itu namanya, kebawa sama pikiran, kebawa sama perasaan yang muncul dari higher self itu, kemudian kita hilangkan lagi. Tapi intinya sebenarnya kita mau di situ aja. Semua pernah mengalami. Mungkin sekarang juga sambil dengerin kita ngomong apapun itu muncul ya, gitu. Nah itu dia, ya. Dia terjadi setiap detik sebenarnya, ya. Higher self communication ini atau komunikasi dengan jiwa kita. Nah di situ jadi coba praktekin sebentar nanti keluar, ya, sehingga kita bisa menemukan itu. Itu yang namanya juga sadar rasa dan sengaja memilih rasa yang itu, ya, dan kita pegang, ya, sehingga itu yang disebut pakai hati. Ya, pakai hati itu apa? Pakai tenang, karena hati itu rasanya tenang, ya. Wahai orang-orang apa? Jiwa-jiwa yang tenang. Nah, si tenang itu adalah ketika di jiwa yang tenang itu dipanggil, itulah kamu yang waktu tenang itu. Nah, itulah aku yang dipanggil, ya. Aku yang tadi yang besar itu. Berani nggak kita pakai rasa itu, pakai tenang itu untuk hidup di tengah kekacauan, ya, tapi ada rasa tenang yang kita jaga dan kita masuk di lorong itu, lorong ketenangan itu yang tadi Om Surga bilang, maka kita akan selamat, ya. Karena nanti ada vibration, ada attraction dan bla 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 bla. Tapi intinya kita kalau sudah menyatu atau berkomunikasi dengan si rasa tenang tadi, jiwa yang tenang itu, ya sudah, itu yang dituju, ya. Dan memang kita on off dan lain sebagainya. Karena itu kata hati, kita bikin acara-acara seperti ini untuk bikin forum, ada buku dan lain sebagainya supaya nggak gampang lupa. Jadi pakai hati itu berani nggak kita pakai tenang, berani nggak kita pakai ikhlas. Ikhlas itu tadi tenang sama ikhlas sama kan. Nah itu juga pada saat itu kita pakai kuantum namanya, ya. Nah, waktu masuk ke hati, masuk ke kuantum yang nggak kelihatan, dan di situ juga namanya nggak pakai ego, ya, nggak ada ego. Nah itu semua sama sebenarnya. Nah, rasanya itu mungkin masih flickering namanya kan, datang tapi lama-lama kita latih, dan tadi Mbak dosen terusin penelitiannya karena nanti ujungnya ke heart rate variability, ya, keurusan bagaimana si jantung sama otak itu yang tadinya gini-gini lama-lama begini. Nah inilah tenang, itu memang bisa diukur juga, ya. Nah, nanti kapan-kapan kalau kita ukur, itu namanya HRV yang koheren namanya. Koheren itu yang menyatu, ya, menyatu. Disitulah tenang, disitulah nggak ada apa-apa, disitulah juga nggak penting, disitulah yang tadi nggak pengen ngapa-ngapain, ya. Emang di situ nanti kita kembali ke situ. Disitulah untuk sampai ke situ kita melakukan yang namanya heart focus, ya kan? Nah dari sini sebenarnya kita belajar malam ini higher self communication itu untuk mengingat lagi siapa sih yang ngatur hidup kita dan gimana caranya dia ngatur. Nah ini dibedah nih sama Om Surga. Ngaturnya tuh lewat rasa sejati, ya, yang kita sering tertipu sama perasaan suka dan duka. Nah si rasa sejati ini yang bolak-balik kita komunikasikan, kita tuntunkan, dan kemudian mudah-mudahan makin lama makin bisa diingat lagi, karena pasti ingat, semuanya kan punya jiwa, ya. Jiwa kita itu pasti sudah tahu, cuma kebawa sama apa namanya, kebawa sama pikiran, ya, sama perasaan tadi. Oke. Oke, sekali. Oke, ada lagi ya, ayat mengingatkan hanya mengingat Allah hati menjadi tentram, ya. Ya, itu dia, ya. Dan kalau hatinya tentram gimana? Ya itu namanya lagi mengingat Tuhan. Ya. Tenang banget ya gue. Nah itu namanya lagi mengingat Tuhan. Karena Tuhan adalah ketenangan itu. Ya.
Jadi ingat ya, ingat apa namanya, ngeh gitu. Ya, dengan ngeh gitu. Ya Mas ya. Jadi antara konsep mengingat dan merasakan ketenangan ini yang kita apa namanya, cari apa namanya, artinya, dan dia nanti sama ya. Ketika kita tenang ngelihat apa namanya tadi, langit ya, lagi ngelihat langit nih kita, ya Allah aku tenang, sebutannya kan ya Allah yang keluar gitu kan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah itu padahal tenang duluan gitu kan. Ingatnya belakangan boleh dibilang gitu kan, nyebutnya. Tapi dia bareng soalnya. Ingatan jiwa itu sama ingatan kepala beda. Dia mungkin lebih lambat ya. Nah, si jiwa ini ketika tenang dia udah ingat, lalu oh iya namanya harus nyebut Allah gitu kan. Nah, ini kita saling raga tadi, otak sama hati kita terus selaraskan. Nah, dari situlah pengaturan itu kita dekatkan frekuensi kita selalu di situ, dari tadinya kita yang pengen ngatur menjadi kembalikan ke Tuhan yang mengatur ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Higher self communication itu sebenarnya terjadi setiap saat. Jangan merasa aduh susah banget ya, gue masih banyak dosa dan lain sebagainya. Itu pikirannya. Karena dia tetap ada di situ ya, dia tetap ada di situ. Nah, gunanya kita ketemu ya nanti. Iya Mbak Hanidar ya, Mbak Hanidar Amru, mudah-mudahan nanti habis Lebaran ya kita buat. Mungkin yang di dekat Jakarta dulu karena saya masih agak belum sempat keluar kota. Nah, siap-siap aja yang di sekitar Jabodetabek, Bandung dan lain sebagainya, atau yang mau datang ke sekitar sini nanti kita buat. Saya pengen bikin yang mungkin 2 hari paling nggak 2-3 hari kayak gini ya. Yang nggak nginep sama mungkin sambil nginep kan lebih seru lagi kan. Kayak gini kita bisa bermalam bersama dan kemudian kita bisa sharing dan progressing ya. Yes, Hana, asik. Oke, itu ada ayatnya itu Pak Dokter tuh Jako. Oke, Jakarta siap ya. Nah, jadi nanti kita ketemu di situ ya. Gitu dulu kali Om Surga ya. Kayaknya Oke. jangan lupa malam ini coba keluar sebentar, cari inspirasi, pasti ada di situ ya. Iya. Oke, baik teman-teman semua. Terima kasih Mas Nuno, dan mohon maaf untuk yang belum sempat sharing lagi dan pertanyaan-pertanyaan kalau masih belum sempat terjawab. Kita masih ada sesi besok, besok lusa ya, sesi ke-6. Jadi apa yang sudah kita lakukan, kita bahas hari ini jadikan bahan untuk dieksplor, dilatih ya. Sekali lagi ikhlas to the max itu adalah latihan, termasuk rasa ini juga adalah latihan, harus dilatih dengan apapun yang tadi sudah kita bahas. Nanti ada perkembangan apa, ada pengalaman apa, kita bahas lagi di sesi berikutnya. Ya, baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semuanya. Mas Nuno. Sama. Mas Nuno, makasih. Om Surga, terima kasih. Pak Nuno, terima kasih. Terima Mohon kasih. No problem, banting lagi aja bukunya nih ya, nggak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih. Pamit ya. Assalamualaikum. Mangga, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.